Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok NetBeans Different Design pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Muntazah, NIM 2216609. Saya Mufidah Nurhita, NIM 2216610. Saya Nur Hidayah dengan NIM 22166034. Dalam rangka memenuhi tugas, kami telah mengembangkan sebuah desain aplikasi penjadwalan mata pelajaran berbasis Java menggunakan NetBeans dengan antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan JFrame. Desain ini dirancang untuk mengelola berbagai data yang terkait dengan penjadwalan mata pelajaran seperti data guru, data kelas, data ruang kelas, data mata pelajaran, dan data jadwal mata pelajaran itu sendiri. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan secara rinci tata cara pembuatan desain penjadwalan mata pelajaran menggunakan NetBeans dan JavaFrame. Langkah-langkah yang dijelaskan mencangkup pembuatan proyek desain dengan menu-menu yang ditambahkan sebagai berikut. Yang pertama, data menu, data guru, data kelas, data ruang kelas, dan data mata pelajaran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait desain aplikasi jadwal mata pelajaran beserta demo hasil desainnya. Untuk bagian yang pertama adalah data menu. Data menu ini merupakan tampilan awal dari aplikasi penjadwalan mata pelajaran yang menjadi pusat navigasi untuk mengakses berbagai modul aplikasi. Berikut merupakan desain untuk bagian data menu, lalu ketika di-run akan menampilkan hasil seperti berikut. Di bagian atas terdapat menu bar yang berisi menu utama, edit, laporan, dan view. Ketika pengguna mengklik menu utama, akan muncul submenu yang berisi pilihan untuk mengakses berbagai data penting. Submenu ini meliputi data guru, data kelas, data ruang kelas, data mata pelajaran, dan data jadwal mata pelajaran. Menu edit digunakan untuk mengedit data yang telah dimasukkan. Menu laporan digunakan untuk mengakses fitur pembuatan dan pencetakan laporan, dan menu view untuk pengguna bisa melihat tampilan jadwal pelajaran secara mingguan, harian, atau per guru. Berikutnya akan dijelaskan tentang isi dari data-data yang ada di bagian submenu. Yang pertama, dalam bagian submenu yang terdapat di dalam menu utama pada aplikasi penjadwalan mata pelajaran ini adalah data guru. Dalam data guru ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke form untuk mengelola informasi tentang guru. Berikut adalah desainnya. Lalu kita akan coba run file untuk melihat desain aplikasinya. Di dalam form ini terdapat beberapa fitur. Kita bisa memasukkan ya kan. Di dalam form ini terdapat beberapa fitur. Kita bisa memasukkan ID guru, nama guru, dan ID mata pelajaran yang diajarkan. Lalu terdapat tombol cancel jika pengguna ingin membatalkan input data, edit untuk memilih baris yang ingin diedit, delete untuk menghapus data guru, dan submit digunakan setelah mengisi form agar data tersimpan dalam sistem. Setelah itu, data yang telah dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini yang mencakup kolom ID guru, nama guru, dan ID mata pelajaran. Berikutnya yang kedua adalah data kelas. Data kelas digunakan untuk memudahkan pengelolaan informasi tentang kelas-kelas yang ada di sekolah. Dengan data kelas dapat memastikan bahwa setiap kelas mendapatkan alokasi waktu yang sesuai untuk setiap mata pelajaran. Berikut adalah desain dari form data kelas. Lalu kita akan coba untuk run file.
Dalam form input data kelas terdapat beberapa fitur yang dimasukkan dalam form, yaitu ID kelas, nama kelas, dan tingkat. Dalam bagian tingkat ini, untuk mencatat tingkatan kelas yang dibuat dengan combo box dengan pengguna bisa memilih tingkatan. Di sini terdapat tingkat 1, 2, dan 3. Lalu, sama seperti pada bagian data guru, terdapat beberapa tombol, diantaranya tombol cancel jika pengguna ingin membatalkan input data, edit untuk memilih baris yang diedit, delete untuk menghapus data kelas, dan submit digunakan setelah mengisi form agar data tersimpan dalam sistem. Setelah itu, data yang telah dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel di bawah yang mencakup kolom ID kelas, nama kelas, dan tingkat. Berikutnya, submenu yang ketiga adalah data mata pelajaran. Data mata pelajaran ini memastikan bahwa informasi mengenai mata pelajaran di sekolah selalu terorganisir dan mudah diakses. Informasi ini sangat penting untuk memastikan penjadwalan pelajaran yang efektif dan terstruktur. Berikut adalah tampilan desain form dari data mata pelajaran. Lalu kita akan coba untuk run file. Dalam form input data mata pelajaran ini terdapat beberapa fitur yang dapat dimasukkan dalam form. Di antaranya ada ID mapel, nama mapel, dan deskripsi. Deskripsi digunakan untuk memasukkan deskripsi singkat atau informasi tambahan mengenai mata pelajaran tersebut. Lalu terdapat beberapa tombol, di antaranya tombol cancel jika pengguna ingin membatalkan input data, edit untuk memilih baris yang akan diedit, delete untuk menghapus data mata pelajaran, dan submit digunakan setelah mengisi form agar data tersimpan dalam sistem. Setelah itu, data akan dimasukkan dalam tabel di bawah yang mencakup kolom ID mapel, nama mapel, dan deskripsi. Lalu selanjutnya adalah data ruang kelas. Data ruang kelas ini memastikan bahwa informasi mengenai ruang kelas di sekolah selalu terorganisir dan mudah diakses. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi mengenai ruang kelas yang tersedia di sekolah. Berikut adalah tampilan form desain untuk data ruang kelas. Selanjutnya kita coba untuk run file. Dalam form input data ruang kelas, terdapat beberapa fitur yang dapat dimasukkan dalam form, diantaranya ada ID ruang kelas, nama ruang kelas, dan kapasitas. Kapasitas ini berisi jumlah maksimum siswa yang dapat ditampung di ruang kelas tersebut. Lalu, di bagian bawahnya terdapat beberapa tombol, diantaranya tombol cancel jika pengguna ingin membatalkan input data, terus edit untuk memilih baris yang ingin diedit, delete untuk menghapus data ruang kelas, dan submit digunakan untuk setelah mengisi form agar data tersimpan dalam sistem. Setelah itu, data yang telah dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel di bawah yang mencakup kolom ID ruang kelas, nama ruang kelas, dan kapasitas. Data terakhir dari submenu adalah data jadwal mata pelajaran. Data jadwal mata pelajaran ini memastikan bahwa penjadwalan mata pelajaran di sekolah selalu terorganisir dan mudah diakses. Dengan data yang akurat dan lengkap, proses penjadwalan dapat dilakukan dengan lebih efektif, menghindari bentrok waktu antara mata pelajaran, serta memastikan alokasi waktu yang sesuai untuk setiap mata pelajaran dan penggunaan ruang kelas yang optimal. Berikut adalah desain form data jadwal mata pelajaran. Lalu kita akan coba untuk run file. Dalam form input data jadwal mata pelajaran terdapat beberapa fitur yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi terkait jadwal mata pelajaran. Dalam form kita dapat memasukkan ID jadwal, hari, jam mulai, jam selesai, ID guru, ID kelas, ID ruang kelas, dan ID mata pelajaran. Lalu di bagian bawahnya terdapat beberapa tombol, diantaranya tombol cancel jika pengguna ingin membatalkan input data, edit untuk memilih baris yang ingin diedit,
delete untuk menghapus data jadwal mata pelajaran, dan submit digunakan setelah mengisi form agar data tersimpan dalam sistem. Setelah itu, data yang telah dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel di bawah yang mencakup kolom ID jadwal, hari, jam mulai, jam selesai, ID guru, ID kelas, ID ruang kelas, dan ID mata pelajaran. Tabel ini memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola data jadwal mata pelajaran yang sudah ada. Berikut adalah penjelasan dan demo hasil desain aplikasi penjadwalan mata pelajaran, mulai dari tata menu yang menjadi pusat navigasi aplikasi, hingga bagian-bagian spesifik seperti data guru, data kelas, data ruang kelas, data mata pelajaran, dan data jadwal mata pelajaran. Semuanya dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi yang akurat dan efisien. Aplikasi ini membantu meminimalkan kesalahan dalam penjadwalan, mengoptimalkan penggunaan ruang kelas, dan memastikan bahwa setiap guru dan siswa mendapatkan informasi yang tepat waktu. Pengembangan aplikasi penjadwalan mata pelajaran berbasis Java dengan menggunakan NetBeans dan JFrame ini merupakan langkah penting dalam memodernisasi dan mengoptimasikan proses penjadwalan di lingkungan sekolah. Dalam aplikasi ini, berbagai modul seperti data guru, data kelas, data ruang kelas, data mata pelajaran, dan data jadwal mapel diintegrasikan dalam satu platform yang user-friendly. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memasukkan, mengelola, dan memperbarui data yang diperlukan untuk pembuatan jadwal. Aplikasi ini tidak hanya membantu dalam mengatur jadwal secara efisien, tetapi mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi pada penjadwalan manual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.